Di tengah padatnya kota Jakarta dan sekitarnya, kebutuhan akan solusi transportasi yang efisien menjadi semakin mendesak. Dari kebutuhan inilah, sebuah ide besar muncul. Membangun LRT Jabodebek, sebuah sistem transportasi massal yang modern. Ini adalah langkah pertama yang menandai komitmen untuk menghadirkan LRT Jabodebek sebagai solusi transportasi masa depan. Nama saya Ahmad Najib Tawangalun. Sebelumnya saya memang pernah menjabat sebagai Kadip yang pertama di LRT. Jadi pertama kali begitu saya mendapatkan informasi bahwa KAI terlibat di proyek LRT, karena sebelumnya kan KAI tidak terlibat sama sekali. Begitu KAI ditugaskan untuk mengoperasikan, terus kemudian saya diminta untuk membuat organisasi, nggak kepikiran lah bahwa saya akan jadi Kadip yang pertama. Nggak ada sama sekali, nggak kepikiran. Jadi saya disuruh buat organisasi, ya saya buat aja, kan begitu ya. Terus berapa orang kebutuhannya dan lain sebagainya, ya saya sampaikan bahwa Pak, ini ada 3 fase, di mana fase pertama adalah penyiapan atau setup organisasi, fase kedua adalah persiapan untuk operasinya, fase yang ketiga adalah pengoperasiannya. Saya John Roberto, Direktur Perencanaan Strategis dan Pengelolaan Sarana PT Kereta Api Indonesia Persero. Saya ditunjuk waktu itu menggantikan Pak Ahmad Najib Tawangalun, itu Kepala Divisi LRT yang pertama, sesuai dengan Perpres nomor 49 tahun 2017, yaitu perubahan kedua dari Perpres nomor 98 tahun 2015 dan Perpres nomor 65 tahun 2016. Ini Perpres ini adalah Perpres percepatan pembangunan dan pengoperasian LRT Jabodebek. Waktu itu kita harus menyiapkan beberapa kontrak kerjasama, izin operasi, izin pembangunan LRT yang harus kita urus ke Kementerian Perhubungan. Nah, ini ada 4 kontrak yang harus kita selesaikan dalam waktu sekitar 3 bulan, karena Desember itu semua kajian harus sudah close. Saya Eko Widyo Purnomo. Sebelumnya 2019 saya bekerja di divisi LRT sebagai Kadif LRT, di mana memiliki tugas untuk menyelesaikan proyek LRT Jabodebek. Jadi dalam pembangunan LRT Jabodebek ini, itu awalnya ya sangat sulit, karena yang menjadi masalah adalah pembebasan lahan dan juga di mana pembahasan teknis. Kaitannya pembahasan teknis di mana dengan bahas teknis prasarana maupun juga teknis sarana. Nah, emang untuk LRT Jabodebek ini ada sesuatu hal yang baru di mana otomatisasi. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ke depan agar bisa berjalan dengan baik. Nama saya Jaja Jahidin. Saya bergabung di divisi LRT Jabodebek sejak tanggal 18 April 2017. LRT Jabodebek ini mempunyai sistem otomatis yang tentunya mempunyai banyak perbedaan dengan sistem konvensional yang hampir seluruh elemen itu dimasukkan ke dalam program. Nah, ini sangat penting sekali untuk terwujudnya sistem otomatis, kereta api otomatis. Jadi keberhasilan keotomatisasian sistem ini itu harus melalui tahapan integrasi interfacing secara sukses. Karena ini adalah teknologi baru ya buat PT Kereta Api. Jadi ini adalah teknologi baru, tentu tantangannya sangat banyak. Bagaimana PT Kereta Api menyiapkan orang, mencari orang, masinisnya harus berapa banyak, terus kemudian apa saja yang harus
disiapkan untuk pengoperasian. Jadi momen-momen yang paling ini adalah ternyata kita bisa. Jadi ternyata Indonesia bisa, ternyata PT KAI bisa mengoperasikan sesuatu yang berbeda gitu ya. Yang sebelumnya mengoperasikan kereta konvensional. Terus kemudian ini ada LRT yang pada waktu itu disampaikan oleh Sistra dari Perancis, ini teknologi baru dan lain sebagainya. Kita sempat ragu, tapi ternyata bisa. Di tahun 2022 akhir, saya kembali sebagai direktur keselamatan dan direktur 7 waktu itu di KAI, ditugaskan menjadi PMO dari LRT Jabodebek. Dan apa yang saya lakukan setelah kita menganalisa bagaimana perkembangan pembangunan prasarana, sarana, fasilitas operasi yang saat itu saya terima penugasan sebagai PMO, kita langsung bentuk tim kerja dan juga membuat strategi. Karena pada saat saya masuk menjadi ketua PMO, itu banyak pekerjaan yang sudah dilakukan secara bersama-sama di track yang sama, di line yang sama. Karena sudah mulai uji coba sarana, uji coba persinyalan, dan juga track sudah mulai saling integrasi. Sehingga ini diperlukan program kerja timeline yang sangat ketat dan harus bisa ditangani dengan baik. Setelah melalui proses panjang perencanaan, desain, dan pembangunan, impian akan hadirnya transportasi massal modern di Jabodebek mulai mendekati kenyataan. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa LRT Jabodebek berjalan sesuai rencana. Nama saya Yunarwan Dwi Syahputra. Kebetulan saya diamanakan sebagai Vice President of Civil Work. Jadi di awal-awal saya gabung ini ternyata tim saya itu lebih ke bermental block ya, dimana agak susah sekali kita untuk bergerak maju, lebih ke arah ketakutan ya konteksnya. Jadi ya tantangan di awal-awal saya gabung itu adalah saya coba gimana caranya untuk membuka wawasan mereka bahwa yang mereka takut itu karena mereka tidak memahami. Nah, itu tugas tanggung jawab saya untuk memulai brainstorming terhadap tim saya. Sebenarnya kami waktu itu merasakan ketegangan juga ya, karena ini adalah operasional pertama LRT tanpa masinis. Tapi kami yakin akan berhasil karena kami sudah melakukan tes statis, dinamis, dan tes integrasi. Dan itu berhasil. Jadi kami yakin kalau ini akan berhasil pada saat uji cobanya. Sistem persinyalan kami ini headway terendah itu adalah 3 menit. Itu antara Cawang dan Duku Atas. Headway itu antara jarak kereta satu dan kereta lainnya. Saat ini masih 10. Nah, nanti kita terus berusaha supaya sampai dapat headway yang terendah dengan jumlah TS yang sudah kita mulai. Step by step itu. Pentingnya kerjasama dan persiapan untuk proses ini adalah kita dalam melakukan suatu kegiatan gitu tentunya harus dengan suatu perencanaan yang matang. Dalam hal ini perencanaan itu, kegiatan itu diawali dengan suatu persiapan-persiapan tentunya ya. Jadi semua yang berhubungan dengan kegiatan ini harus dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai kita tidak mempersiapkan suatu tertentu, jadi pada saat itu akan terjadi hal tersebut gitu. Artinya kita tidak bisa mengantisipasi dengan baik. Nah, kita tidak bisa mengesampingkan itu. Kita harus benar-benar mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan.
Ya rasa bangga lah adalah. Tapi tidak untuk yang berpuas diri lah, masih banyak lah. Ya rasa bangga adalah kita mulai dari nol. Benar-benar dari nol. Kita siapkan dari SDM-nya, diklatnya, pemenuhannya. Dan sekarang bisa berjalan ya ada sih kita rasa bangga lah. Walaupun ini kita masih terus menjaga ya. Walaupun belum secara keseluruhan sistem ini berjalan dengan ya baik sih. Masih perlu perbaikan sedikit-sedikit. Saya kerja di LRT kan dari awal ya. Dari dulunya tidak ada menjadi ada gitu ya. Dari dulunya hanya tanah kosong, kemudian dibangun prasarana, dibangun trek, sampai awal datang transit ini, kereta LRT ini datang. Kemudian oleh tim Inka dirangkai, akhirnya bisa dioperasikan loh. Mungkin saya pribadi merasa ini suatu pencapaian yang luar biasa sekali, karena trek ini bisa dipakai, digunakan oleh kereta berjalan. Mungkin teman-teman yang lain juga yang mengikuti pada waktu itu mungkin perasaannya sama seperti saya gitu ya. Jadi merasa happy gitulah ya. Kita harus bangga. Kita harus bangga menjadi bagian yang apakah itu dulu merencanakan, terus kemudian di masa setup, masa persiapan, masa pengoperasian, kita harus bangga. Bangga bahwa ini adalah sesuatu pencapaian yang terbesar yang bisa dicapai oleh teman-teman semua. Baik itu peran kecil, besar, dan lain sebagainya, kita sama-sama punya peran kok. Tentunya tidak akan ada pengoperasian kalau tidak ada persiapan. Tidak ada persiapan kalau tidak ada setup. Tidak ada setup kalau tidak ada penugasan. Kalau tidak ada perencanaan awal. Jadi semuanya ikut berperan. Satu kata yang pengen saya sampaikan adalah kita harus berani. Walaupun LRT Jabodebek ini banyak terlibat tenaga ahli dari luar, bukan berarti mereka itu segalanya. Nah, dengan kita berani, artinya kita memiliki kapasitas yang ada pun, kemampuan yang kita punya harus kita tonjolkan, dan ya harus berani mengkritisi kalau memang sesuatu itu nggak benar. Nah itu pesannya sih, mungkin nanti KAI jangan berhenti sampai di LRT Jabodebek. Untuk mengembangkan perkeretaapian metro, juga bisa mengembangkan perkeretaapian metro di seluruh kota yang ada di Indonesia. Kami berharap LRT ini tidak hanya sekarang aja ya, maksudnya tidak hanya di rute sekarang ini, Cibubur sampai Duku Atas, Bekasi sampai Duku Atas, tapi juga bisa mencakup ke luar daerah. Gitu. Bisa dirasakan oleh orang Bogor, dirasakan oleh Tangerang. Gitu. Untuk kedepannya, semoga LRT bisa menambah jaringannya. Jadi jaringan yang sudah ada ini bisa ditambah menjadi lebih luas lagi, meliputi Jakarta, Utara, Tangerang, sehingga memudahkan masyarakat pengguna jasa untuk menikmati perjalanan dengan mudah dan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran LRT Jabodebek, dan saya terakhir mengucapkan selamat ulang tahun pengoperasian LRT Jabodebek yang pertama. Semoga Pak Kadip LRT dan seluruh jajaran tetap semangat menjadi ujung tombak untuk kereta api komuter di Jabodebek. Terima kasih. Dirgahayu pertama pengoperasian LRT Jabodebek. Dari setiap putaran roda kereta, setiap sinyal yang berfungsi dengan baik, hingga setiap perasaan lega dari tim, semuanya menandai sebuah keberhasilan kolektif. LRT Jabodebek kini siap menjadi transportasi modern yang lebih baik untuk masyarakat.